Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Bisri Ramadhani dari kelas 11K. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat pribumi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang adanya politik etis yaitu dahulu pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang membuat banyak masyarakat Indonesia menderita. Akibatnya, banyak sekali muncul protes dan kecaman dari warga Belanda itu sendiri dikarenakan mereka menganggap sistem ini itu tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, tokoh politik bernama Van Deventer mencetuskan politik etis sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi yang terjadi. Gagasan politik etis disetujui oleh Ratu Wilhelmina dan diterapkan pada tanggal 17 September 1901. Politik etis memiliki 3 program yang disebut Trias Van Deventer, yaitu irigasi, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi. Yang pertama, irigasi. Irigasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pangan. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menunjang kebutuhan pertanian dan perkebunan, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan yaitu membangun waduk, membangun saluran irigasi, memperbaiki saluran sanitasi, dan membuat jalur transportasi dan kereta api untuk mengangkut hasil panen. Yang kedua yaitu emigrasi atau transmigrasi. Pemerintah Belanda memindahkan sebagian penduduk Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan pulau lainnya agar persebaran penduduk lebih merata. Di sana juga didirikan pemukiman dan diberi lahan-lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga yaitu edukasi, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi angka buta huruf masyarakat. Selain itu ada juga niat terselubungnya yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja yang murah namun berkualitas. Dikarenakan sistem pendidikan Indonesia yang banyak berbentuk pesantren, maka masyarakat lebih banyak mengenal huruf Arab Melayu dan aksara daerah. Hal ini tentu menyesalkan Belanda karena pesantren tidak menghasilkan lulusan yang sesuai dengan industri mereka. Selain itu, para ulama dan ajarannya dapat menumbuhkan nasionalisme dan menjadikan Islam sebagai simbol gerakan nasional. Maka dari itu, salah satu misi utama politik etis yaitu untuk menggantikan kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan baru dengan cara mendirikan sekolah khusus untuk pribumi yang dapat bersaing dengan pesantren. Sistem pendidikan Belanda berorientasi pada agenda divide and rule atau pecah belah untuk dikuasai. Sistem pendidikan ini mendiskriminasikan murid berdasarkan status sosial dan etnis. Untuk golongan Eropa dan bangsawan pribumi bersekolah di Europese Lady School atau ELS di tingkat SD, dan barulah 80 tahun kemudian pada tahun 1907 pasca diterapkannya politik etis baru dibangun sekolah untuk anak pribumi yang dinamakan Hollandse Indische School atau HIS di tingkat SD. Ada beberapa perbedaan di antara sekolah untuk pribumi dan untuk golongan Eropa. Yang pertama, dari bangunannya. Untuk bangunan sekolah Eropa berbentuk permanen, sedangkan yang untuk pribumi semi permanen yang sebagiannya kayu. Kemudian untuk dana sosial, sekolah ELS 75 kali lipat lebih banyak daripada sekolah HIS. Dan selain itu, cara berpakaiannya juga sekolah Eropa boleh memakai sepatu, sedangkan sekolah HIS tidak boleh memakai sepatu. Ada dampak positif maupun dampak negatif yang dihasilkan dari politik etis. Yang pertama, dampak positifnya yaitu munculnya kaum terpelajar yang nanti akan menjadi pemimpin pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, menyempurnakan fasilitas di berbagai sektor. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran bangsa. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, diskriminasi pendidikan. Kemudian niatnya tersebut Belanda yang di sektor irigasi, ternyata mereka lebih banyak mengairi perkebunan swasta milik Belanda, dan kemudian di sektor emigrasi atau transmigrasi ternyata para penduduk Jawa dikirim untuk menjadi kuli di pulau baru dan wilayah baru. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam politik etis. Yang pertama, Van Deventer yang mencetuskan politik etis. Yang kedua, Peter Blauschort yang mendokumentasikan penderitaan rakyat pribumi akibat tanam paksa. Dan yang ketiga, Edward Dousdeker
yang membuat buku Max Havelaar yang berisi tentang kritik terhadap sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Sekian penjelasan tentang politik etis dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.